Ada nggak anak-anak ibu yang ingin bercerita sedikit tentang virus menurut yang kalian ketahui? Kok ada yang di sini apa sih? Muka kau mana? Dalam muka kau. Nampak kan muka kau? Udah kau tampil sampai PT-nya. Nampak kan muka kau enggak? Bisa. Muka kau di PPT bisa. Coba kita sini. Ayo, ada yang mau menjelaskan sedikit tentang virus mungkin? Iya Bu, virus merupakan makhluk hidup yang sangat berbahaya Bu, sehingga kami tidak bisa berjumpa dengan kawan-kawan. Ayo, ada yang mau menjelaskan sedikit tentang virus? Sebelum kita bahas lagi lebih lanjut. Oke. Tampaknya anak ibu masih malu-malu ya, atau masih dalam mimpi? Karena kebetulan cuaca juga dingin kan. Anak-anak bisa nampak PPT ibu nggak? Nampak bisa, Bu. Oke, jadi langsung saja kita ingin membahas struktur dan morfologi tubuh virus. Nah, untuk yang pertama, di sini itu ada struktur virus. Nah, virus ini juga sering disebut sebagai organisme aseluler karena dia tidak memiliki ciri-ciri sel hidup. Jadi itulah. Kalau matikan lagi. Ciri-ciri tidak melakukan metabolisme, kemudian juga virus tidak menghasilkan produk sekresi. Selanjutnya, virus di sini juga tidak merespon rangsangan seperti halnya makhluk hidup lainnya. Kemudian juga virus itu dapat dikristalkan. Dan juga virus memiliki materi genetik berupa asam nukleat yang mampu bereplikasi. Nah, anak-anak dapat dilihat gambar di sini. Matikan apa? Matikan audio dari sini ke sini. Oh, kalau ini kan cuma nggak bisa ngomong sih. Itu dari lebar kan enak tuh tahu dari Kemudian di sini ada yang gambar bagian A. Yang bagian gambar A ini merupakan virus telanjang, dan sedangkan yang gambar B ini merupakan virus bersampul. Nah, virus dikatakan sebagai parasit intraseluler obligat, yaitu hanya dapat hidup sebagai parasit di dalam sel inangnya.
Kemudian partikel virus yang lengkap disebut juga dengan virion. Partikel ini terdiri atas asam nukleat dan protein pembungkus yang dinamakan kapsid. Sebagian virus juga memiliki sampul atau envelope yang terletak di luar kapsid. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tubuh virus, yang mana yang pertama yaitu ada kapsid. Nah, kapsid itu merupakan protein pembungkus asam nukleat. Asam nukleat nantinya menempel dengan protein kapsid yang disebut dengan nukleokapsid. Protein pembungkus ini dibangun oleh monomer atau subunit protein kapsid yang disebut kapsomer. Berikut merupakan fungsi dari kapsid. Yang pertama yaitu kapsid melindungi asam nukleat dari kerja enzim yang dapat merusak asam nukleat. Kemudian yang kedua yaitu pada permukaan kapsid terdapat bagian tertentu yang berfungsi untuk melekatkan virion pada sel inangnya. Dan yang ketiga yaitu fungsi dari kapsid adalah menyediakan protein yang memungkinkan bagi virion untuk melakukan penetrasi ke dalam membran plasma sel inang atau bakteri, bahkan menyuntikkan asam nukleat virus ke dalam sitoplasma sel inangnya. Nah, anak-anak di sini dapat dilihat ada gambar dari struktur tubuh virus, di mana yang ditunjuk di atas ini merupakan bagian kapsidnya, dan yang berwarna merah itu merupakan DNA-nya, dan juga yang berwarna oranye ini merupakan bagian leher, dan yang merupakan selubung ekornya, dan bawah yang tampak seperti pipa ya, disebut juga dengan serabut ekor. Kemudian di sini ada yang berbentuk lempengan, itu disebut dengan papan dasar, dan yang bagian paling bawah runcing itu disebut dengan jarum penusuk. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dengar suara Ibu? Halo anak-anak? Bisa dengar suara Ibu? Iya, Bu. Bisa, Bu. Dengar, Bu. Oh, kirain udah pergi anak-anak. Coba ini, misalkan Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Paham? Oke, tampaknya anak-anak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah kapsid, bagian-bagian dari tubuh virus itu ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan pada virus menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein. Berbeda dengan organisme prokariot dan eukariot yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Nah, DNA ini sendiri merupakan deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat rantai ganda. Kemudian virus hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat. Jadi pada virus itu hanya ada misalnya kalau DNA saja ataupun RNA saja, tidak ada DNA dan RNA. Sampai situ paham? Nah, kemudian bentuk asam nukleat juga di sini dapat berupa linier atau sirkuler, tersusun dalam bentuk rantai tunggal atau rantai ganda. Jadi tergantung pada jenis virusnya itu apa. Nah, untuk bagian-bagian tubuh virus selanjutnya di sini ada sampul atau envelope. Jadi tidak semua virus memiliki sampul.
namun sampul merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Sampul virus merupakan hasil modifikasi yang dilakukan oleh virus terhadap membran sel inang yang terinfeksi. Kemudian komponen sampul berupa molekul lipid dan protein, lipid dan karbohidrat pada sampul virus berasal dari membran sel inang. Komponen ini juga diperoleh dari bahan inangnya saat proses replikasi berlangsung ya. Kemudian selain lipid dan karbohidrat juga, pada sampul virus terdapat protein yang berasal dari sel inang. Sampul virus juga mengandung protein dan glikoprotein yang nantinya dikode dari genom virus itu sendiri. Dan pada jenis virus tertentu, sampul memiliki tonjolan yang tersusun atas glikoprotein yang disebut spike. Spike ini berperan dalam membentuk pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik. Bagaimana? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas bagian-bagian dari virus sendiri, tubuh virus. Selanjutnya di sini ada morfologi virus. Morfologi virus ini berdasarkan bentuk dan bentuk kapsid. Morfologi virus dapat dibedakan menjadi 4 tipe utama ya. Yang pertama yaitu ada helix. Kalian pernah dengar helix? Enggak, Bu. Jadi helix ini merupakan susunan subunit protein selubung atau yang disebut dengan kapsomer yang melingkari suatu sumbu aksis sehingga membentuk struktur helix, membuat virus tampak berbentuk batang atau filamen. Jadi struktur helix dengan rongga di bagian tengah sumbu. Kemudian materi genetik virus yang tersusun dalam rantai helix terletak di dalam rongga dan terikat pada protein kapsid. Panjang helix yang terbentuk biasanya berhubungan dengan panjang rantai asam nukleat yang dimiliki suatu jenis virus, sedangkan diameter helix bergantung pada ukuran dan cara penyusunan kapsomer. Bu, yang Ibu baca di mana? PPT-nya nggak nampak? Nggak keganti Enggak PPT-nya, ketukar, Bu. Bu. Nggak terbuka. Bu. Nggak ketukar, Bu. Maksudnya? Masih Slide-nya nggak pindah, Bu. Yang bagian virus. Oh, nggak terpindah, masih di slide awal aja ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar ya. Nggak bisa dibesarkan. Kalau sekarang udah nampak belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah berpindah? Udah. Tapi yang nomor Ini yang tadi Ibu baca nih, bagian morfologi virus ada helix, nampak? nampak, Bu. Nampak, Bu. Kalau nggak nampak di zoom aja. Nah, di sini ada gambar yang berwarna hijau nih, apa nih tampak dari kalian? Daun atau apa? Daun, Bu. Ya, jadi ini merupakan contoh dari tanaman tobacco mosaic. Maksudnya ini contoh dari tanaman tembakau yang terkena penyakit disebabkan oleh virus tobacco mosaic. Di sini tampak daunnya berkeriput-keriput ya, ada bercak-bercak coklat gitu kan. Nah, jadi daun tembakau ini terkena penyakit yang disebabkan oleh virus tobacco mosaic.
Nah, sedangkan yang di sampingnya ini tadi adalah merupakan struktur dari helix seperti yang Ibu bacakan tadi. Dia berbentuk melingkar, suatu sumbu aksis membentuk struktur helix dengan rongga bagian di tengah sumbu nih. Kemudian ada batang-batang filamennya juga. Nah, selanjutnya untuk morfologi virus di sini ada polyhedral. Untuk morfologi ini tersusun dari banyak kapsomer yang menyelubungi genom virus secara keseluruhan. Tidak seperti pada virus helix. Asam nukleat pada virus polyhedral ini tidak berikatan atau hanya berikatan dengan protein kapsid. Kemudian protein virus dapat tersusun dalam bentuk simetri, icosahedral, pentahedral, heksahedral, ataupun seperti bola. Adenovirus merupakan kelompok virus dari virus polyhedral. Nah, untuk gambar di sini yang tampak seperti bersegi 5 nampak. Tulisannya nggak nampak ya? Bagian-bagiannya. Enggak, Bu, nggak jelas. Kalau yang bagian ini, yang Ibu tunjuk, jelas. Ini merupakan bagian dari kapsomer. Nih. Kemudian untuk yang di dalamnya tampak seperti spiral atau apa ini merupakan nucleic acid, asam nukleat ya. Dan keseluruhan dari bagian ini merupakan kapsid. Lanjut, untuk morfologi virus ini ada juga yang disebut dengan virus bersampul atau berselubung. Nah, virus ini memiliki membran yang menyelubungi kapsid yang disebut sampul envelope. Nah, bentuk dari virus ini dapat berupa polyhedral, helix, mengikut dari bentuk kapsidnya itu sendiri. Di sini gambar yang bulat seperti virus corona yang kita ketahui kan. Tapi ini bukan virus corona, ini merupakan virus influenza. Nah, ini bagian sampulnya nih, yang berwarna hijau ketoska atau bagaimana nih. Dan yang spiral ini merupakan bagian RNA-nya, dan ini ada protein, serta ada kapsidnya di sini. Bagaimana? Jelas? Oke, nah yang terakhir dari morfologi virus ini ada virus kompleks. Untuk virus ini memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan ketiga struktur lainnya. Virus kompleks ini memiliki bagian-bagian lebih lengkap ya dari virus yang lainnya. Contoh dari virus kompleks ini yaitu bakteriofag. Bakteriofag umumnya bentuknya seperti ini, ada kepalanya atau disebut dengan kapsid, kemudian ada leher, kemudian ada selubung ekor, dan ada serabut ekor yang di bawah ya. Dan yang di bawah yang di dalam bagian kapsid ini disebut dengan DNA. Beberapa bakteriofag memiliki ekor protein yang menempel pada kepala kapsid. Ekor protein tersebut berfungsi untuk melekatkan tubuh virus tersebut pada suatu bakteri. Bagaimana kira-kira kalau Ibu beri soal seperti ini, kemudian Ibu hilangkan nama-nama bagiannya, kalian bisa menyebutkannya kan? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi bentuk dari virus bakteriofag ini menurut kalian seperti apa?
Dia ada kepalanya, kemudian ada lehernya, ada serabut ekornya juga. Seperti apa? Laba-laba, Bu. Seperti laba-laba ya. Tapi ini kepalanya Alien. menjulang ke atas. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita masuk ke replikasi virus. Untuk replikasi virus ini penginfeksi bakteri, yaitu bakteriofagnya, dapat berlangsung dengan dua macam siklus. Yang pertama yaitu siklus litik dan juga ada siklus lisogenik. Untuk yang pertama kita bahas dulu yaitu ada siklus litik. Nah, pada siklus litik ini runtutan fase-fasenya dimulai dari fase absorpsi atau penyerapan. Nah, nanti virus ini melekat pada sel inang, kemudian virus mengeluarkan asam lisozim yang dapat melubangi membran plasma sel inang. Lubang ini nantinya akan digunakan untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sitoplasma sel inangnya. Nah, untuk fase selanjutnya yaitu ada fase penetrasi. Fase penetrasi ini akan memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel inang dengan cara melalui lubang yang telah terbentuk pada bagian dinding sel. Nah, jadi sudah ada dua tahap yang untuk siklus litik. Yang pertama ada apa saja? Absorpsi. Kemudian yang kedua ada penetrasi. penetrasi. Nah, selanjutnya kita lihat ini masih bagian siklus litik, yaitu yang tahap ketiga disebut dengan fase sintesis. Nah, untuk fase sintesis ini asam nukleat virus yang telah masuk ke dalam sel inang tadi akan menginaktivasi DNA inang. Selanjutnya terjadi pengambil alihan kerja sel inang sehingga sel inang nantinya akan mereplikasi asam nukleat virus dan memproduksi berbagai komponen yang dibutuhkan untuk membentuk virus baru yang utuh. Nah, setelah fase sintesis, di sini ada yang disebut dengan fase perakitan. Nah, untuk fase perakitan di sini komponen virus yang telah terbentuk selanjutnya dirakit hingga membentuk virus baru. Fase ini disebut juga dengan fase pematangan. Dalam satu sel inang nantinya dapat terbentuk lebih dari 100 virus baru. Banyak ya, dia bisa membentuk atau berkembang biak menjadi beratus-ratus virus baru. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui, penyebaran dari virus corona itu sangat cepat. Betul bukan? Betul, Bu. Nah, yang pada fase siklus litik ini ada fase pelepasan, artinya ratusan virus baru yang telah matang tadi kemudian akan berkumpul pada membran plasma sel inang dan menyuntikkan enzim lisozim yang dapat menghancurkan membran plasma. Kemudian sel inang nantinya akan pecah atau disebut dengan lisis, dan nantinya sel inang itu akan mati setelah membran plasma dihancurkan oleh virus-virus baru tersebut. Kemudian virus-virus yang bebas akan menginfeksi